ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawat fi din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas limpahan karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bertemu kembali, bertatap muka untuk mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran, memperdengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat dan kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan Allah jadikan amal ibadah yang saat sekarang ini kita lakukan adalah ibadah yang makbulah di sisinya, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Allah yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam terus tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan yang beliau ajarkan sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawat fi din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita setiap malam Kamis di pekan yang pertama. Kita akan membacakan tulisan yang ditulis oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Tulisan yang berkaitan tentang akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beliau berikan judul tulisan beliau dengan judul Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah. Ambillah akidahmu, keyakinanmu, pelajarilah dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhawat fi din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bacakan muqaddimah, pembukaan dari kitab ini, yang mana beliau menjelaskan bahwasanya pembahasan akidah adalah pembahasan yang penting, pembahasan yang mana ia merupakan sumber dari kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka ketika seorang ingin merasakan kebahagiaan hidup di dunia maupun nanti di akhirat, maka hendaknya dia mempelajari akidah yang benar dan ia berusaha untuk mempraktekkan akidah tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari.
Dan kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, metode beliau, metode Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, beliau menjadikan kitab beliau ini, buku beliau ini, metodenya adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab, beliau sebutkan pertanyaan, kemudian beliau jawab sendiri. Pertanyaan yang mungkin mudah untuk kita menjawabnya, akan tetapi di sini butuh keyakinan yang benar. Ya, butuh keyakinan yang benar di dalam jawaban-jawaban tersebut. Dan beliau rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan setiap jawaban tersebut langsung beliau tuliskan dalil, baik itu dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Agar orang-orang yang membaca, orang-orang yang mempelajari kitab beliau ini bisa tenang dalam jawaban-jawaban yang beliau berikan. Kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhwat fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Judul atau bab yang pertama, bab yang beliau berikan judul Haqqullahi 'alal 'ibad. Haqqullahi 'alal 'ibad. Haknya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya di muka bumi ini. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah wal akhwat fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan yang berkaitan dengan hak ini merupakan pembahasan yang penting. Bukan hanya berkaitan dengan haknya Allah saja, akan tetapi hak seorang manusia dengan manusia lain pun itu harus kita perhatikan. Apalagi ini kaitannya adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Jadi seorang manusia, manakala dia memiliki hak terhadap orang lain, tentu saja dia akan meminta hak tersebut. Dia meminta hak tersebut. Ini kaitan antara manusia dengan manusia. Berbeda dengan Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalimat beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk menunaikan hak tersebut, bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala butuh haknya untuk ditegakkan. Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk-makhluknya, Allah memiliki hak, yang mana ini artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan seorang hamba memberikan hak Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki hak kepada orang lain, misalnya kepada anak kita, kepada istri kita, misalnya harus ditaati, ya harus didengar, misalnya dalam perkara yang ma'ruf. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hamba-hambanya, kepada para makhluknya di muka bumi ini untuk menunaikan haknya Allah. Kita sebagai seorang manusia, manakala kita mengetahui hak kita tidak ditunaikan oleh orang lain, terkadang kita emosi, marah. Bagaimana lagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala juga pasti akan membenci perbuatan tersebut. Allah murka terhadap seseorang yang tidak mau menjalankan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana itu merupakan sebuah kewajiban. Pertanyaan pertama yang disebutkan oleh pengarang di dalam kitab beliau ini, limadza khalaqallah? Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Dan ini merupakan tujuan hidup seorang manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia itu tentu saja memiliki tujuan. Dan tujuan penciptaan manusia adalah tujuan terbesar, tujuan yang paling utama dari penciptaan-penciptaan yang lainnya. Apa kata beliau? Beliau menjawab,
dari soal yang beliau sebutkan? Jawabannya adalah khalaqana lina'buduhu wa la nusyrika bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tujuannya satu, agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk ibadah, apapun jenisnya, apapun kaifiatnya, tata caranya, tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan dari kata ibadah, lawan dari kata mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ibadah di sini kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa diartikan untuk mentauhidkannya. Ya, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam sisi ibadah. Dan lawan kata dari ibadah atau tauhid itu sendiri adalah wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak boleh seseorang itu memberikan kesyirikan, memberikan syirikat, memberikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala dari peribadahan-peribadahan yang dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ada tandingannya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tandingan dan tidak memiliki keserupaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dialah Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas sami' al-basir. Dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup firman-Nya, Allah menutup ayatnya dengan perkataan wa huwas samiul basir. Dialah Maha melihat, Dia Maha mendengar bagi Maha melihat. Di situ ada kata-kata pendengaran. Dan kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita paham, kita tahu bahwasanya manusia juga memiliki penglihatan dan dia juga memiliki pendengaran. Apakah sama penglihatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan pendengaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendengaran manusia? Tentu saja berbeda. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran dan penglihatan yang sempurna. Sedangkan manusia tidak seperti itu. Terkadang manusia ketika untuk melihat sesuatu dia butuh bantuan. Mungkin kacamata misalnya untuk melihat. Begitu juga untuk mendengar. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar apapun yang bersuara. Bahkan bukan hanya bersuara, yang terbetik di dalam dada kita sekalipun Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengetahui hal tersebut. Ini masyarakat kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa la nusyrika bihi syai'an. Tidak boleh seseorang itu mensyirikatkan dengan sesuatu apapun, karena tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau menyamakan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara makhluknya dengan Al-Khaliq, yaitu pencipta Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sedangkan antara manusia dengan manusia saja itu terkadang ada yang berbeda. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan baginya Allah punya tangan. Allah punya tangan. Dan kita juga memiliki tangan. Manusia punya tangan. Apakah tangan kita sama dengan tangannya Allah? Tidak. Jangan menyamakan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mau menyamakan sifat kita atau bentuk kita. Kita punya tangan, Allah punya tangan, berarti sama tangan kita dengan tangannya Allah? Tidak. Bagaimana kita mau menyamakan antara kita dengan Allah, sedangkan kita, tangan kita sesama manusia saja berbeda. Mungkin ada tangan yang panjang,
Mungkin ada tangan yang pendek, ada tangan yang warnanya hitam, ada tangan yang warnanya putih. Lalu Allah yang gimana? Kalau seandainya kita samakan antara tangan kita dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kalau seandainya dengan tangan hewan, tentu saja berbeda, kan gitu. Ya, tangan kita dengan tangan monyet misalnya, ya tentu saja kita marah kalau seandainya tangan kita disamakan dengan tangan monyet. Lalu tangan Allah bagaimana? Ini tidak boleh dipertanyakan seperti ini. Allah menetapkan Allah punya tangan, diyakini dan diimani bahwasanya Allah punya tangan. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Biyadihi al-mulk. Tabarakalladzi, maha suci Allah. Alladzi biyadihi al-mulk, yang di tangannya kerajaan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tangan, dan tidak bisa kita mengatakan bahwasanya tangan kita sama dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatnya saja kita tidak boleh menyamakan antara kita dengan Allah. Toh apalagi kalau seandainya hak Allah, yaitu ibadah, kita berikan, kita samakan antara Allah dengan selainnya, maka ini tidak boleh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan ketika di dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha, wa abghadul bughdi, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesyirikan, menyamakan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lainnya dalam sisi ibadah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalilnya kata beliau yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Adz-Dzariyat. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud, beliau menafsirkan kata ya'budun yuwahhidun, menafsirkan, menjelaskan makna ya'buduni, beribadah kepadaku, maknanya adalah yuwahhiduni, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mentauhidkan Allah dalam sisi ibadah. Dan inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perlu dipelajari. Karena terkadang kita hidup di muka bumi ini, terkadang kita hidup di dunia ini, kita nggak tahu tujuan hidup kita, udah ikut alur saja, Ustaz. Ya, pagi bangun, kerja, pulang, sore kasih uang ke istri, sudah makan. Kalau seandainya seperti ini siklus kehidupan kita, yang ada hanya nanti kebosanan, bosan, ya, banyak mengeluh kita jadinya. Kenapa? Karena itu tidak akan pernah habis terus-menerus dunia ini. Ketika kita mungkin sudah memiliki satu, dia pengen minta yang dua, sudah punya dua, minta pengen yang tiga, begitu seterusnya. Bagaimana Pak Leti? Tapi kalau seandainya siklus ini siklus kehidupan ini kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, apapun hasilnya Allah yang akan memberikan kecukupan. Tugas kita hanya berusaha. Kenapa? Karena itu tujuan kita. Tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah. Ketika kita mencari rezeki, niatnya untuk menafkahi keluarga kita dengan rezeki yang halal, maka ini nilainya pahala, ibadah. Ya, ibadah. Tapi ingat, harus diniatkan. Jangan bukan dikarenakan kebiasaan. Ustaz sudah biasa saya Ustaz bangun nanti jam 7 pagi, saya bangun subuh, kemudian jam 7 pagi berangkat kerja, jam 5 sore pulang.
Seperti itu terus tanpa diniatkan untuk menafkahi istri kita dengan rezeki yang halal, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini nilainya kurang. Ya, nilainya kurang. Karena ingat kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang kepala keluarga, ya kepala rumah tangga, ketika dia keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah yang halal, maka bernilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya nggak ada niatan, nggak dapat pahala itu, sayang. Ya, maka kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tahu tujuan hidup kita untuk beribadah, jadi segala apapun yang kita lakukan niatkan saja ibadah. Ustaz jalan-jalan, Ustaz apa niat ibadahnya Ustaz? Kadang kan gitu. Ya. Apa niat ibadahnya jalan-jalan? Apa kira-kira Pak? Niat ibadah di situ? Hah? Jalan-jalan biasa tujuan apa? Membuat hati senang, membuat hati bahagia. Ketika seorang niatnya jalan-jalan dengan keluarganya untuk memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada keluarga dia, kepada keluarganya, maka ini pahalanya cukup besar. Bahkan sebaik-baik amalan yang paling baik adalah manakala seseorang itu bisa memasukkan kebahagiaan di hati saudaranya. Itu di hati saudara kita, teman-teman kita, kawan-kawan kita. Toh bagaimana kalau seandainya kebahagiaan itu kita masukkan ke dalam hati keluarga kita? Jadi masyaallah kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun perbuatan kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini, ketika diniatkan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan nilai itu pahala dari awal sampai dia berakhir. Dia pahala terus. Ya. Maka kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi perhatikan niat kita. Tujuan kita hidup di muka bumi ini tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk cari rezeki, ya, bukan untuk mencari kehidupan, tidak. Akan tetapi kita di sini untuk beribadah, dan salah satu cara beribadah kita adalah mencari rezeki yang halal untuk menafkahi keluarga kita. Jadi masyaallah kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zaid rahimahullah taala, yaitu sabda Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Haknya Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah hanya beribadah kepadanya. Wa la yusyriku bihi syai'an, dan tidak boleh mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi ini kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, metode dari pengarang bahwasanya membuat soal, membuat pertanyaan, kemudian langsung beliau jawab dan menyebutkan dalil dari jawaban yang beliau jawab tersebut. Sehingga ketika kita membaca, ketika kita mempelajari buku beliau, nyaman, enak. Dan inilah seharusnya kita ketika kita belajar, apalagi belajar agama, yang mana agama ini sifatnya adalah tauqifiyah. Tauqif, kalau dalam ilmu tajwid, waqaf itu apa? Kalau ada waqaf, ada wasal. Waqaf itu artinya berhenti. Berarti agama ini, syariat ini adalah tauqifiyah, sifatnya tauqifiyah. Dia harus waqaf. Waqaf di mana? Waqaf terhadap apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gak boleh berlebih. Namanya udah ada tanda waqaf, kalau kita tabrak, biasanya nanti lain berubah makna lagi, salah artinya. Maka kalau seandainya agama ini sudah kita ketahui sifatnya adalah tauqifiyah, berhenti sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita tidak usah lancang untuk memperbaharui agama ini. Agama ini sudah terlalu kuno,
kalau seandainya kita jalankan sekarang ini. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan seperti itu, maka bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, ucapkan alhamdulillah, bahwasanya dengan ucapannya tersebut membuktikan benarnya firman sabda Rasulullah SAW. Apa? Islam itu mulai dengan keadaan asing, kuno, dan nanti di akhir juga akan kembali asing. Kenapa disebut kuno? Karena mereka nggak biasa seperti itu, nggak terbiasa menjalankan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seolah itu bukan syariatnya. Ya. Ini masyarakat kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi metode dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala ini adalah menyebutkan pertanyaan dan langsung menjawabnya dengan jawaban yang disertai dengan dalil baik itu Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang kedua yang disebutkan oleh pengarang di dalam kitab beliau ini, mahiyat ibadah. Pertanyaan pertama tadi, apa tujuan Allah menciptakan kita? Dijawab sama Syekh bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Pertanyaan kedua, apa itu ibadah? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Karena kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan tadi bahwasanya ibadah itu ya harus tauqif. Harus ada sumbernya, harus ada di mana kita lanjut, di mana kita berhenti. Berhenti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menjawab pertanyaan beliau ini. Jawabannya adalah al-ibadah ismun jami'un lima yuhibbuhullahu minal aqwali wal af'al. Beliau katakan yang namanya ibadah, yang disebut dengan ibadah adalah ismun jami', segala ungkapan, segala bentuk kata yang dia merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi bukan hanya perbuatan, Pak. Bisa jadi perkataan, ya, bisa jadi keyakinan, ya. Karena kita kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu kita itu bisa dengan ucapan kita, bisa dengan perbuatan kita, bisa dengan keyakinan kita. Karena inti dari ibadah, rakaizul ibadah itu ada dalam dada, dalam hati kita. Apa? Al-mahabbah, ar-raja, al-khawf, kecintaan, kemudian ar-raja, pengharapan, kemudian al-khawf, takutnya kita. Ini semuanya tempatnya ada di dalam dada. Dan itu merupakan ibadah hati, ibadah qalbiyah. Dan yang disebut, yang dimaksud dengan ibadah, kata beliau di sini, segala bentuk kata yang melambangkan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah. Ingat, yang dicintai Allah, bukan dicintai manusia. Ya. Jadi kalau seandainya yang namanya ibadah itu harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja Allah mengabarkan kepada Rasulullah SAW tentang apa-apa saja yang dicintai oleh Allah. Ya. Apa-apa saja yang dicintai oleh Allah dikabarkan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sifatnya ibadah, maka itulah kecintaan Allah. Dan semua perbuatan Rasulullah SAW ketika kita niatkan untuk mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ini juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kalimatnya, ya, apapun kalimatnya, yang mana kalimat ini menunjukkan makna sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perbuatan kita, baik itu perbuatan kita ataupun ucapan kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu nilainya pahala, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ucapan lemah lembut, ya, ucapan lemah lembut
itu nilainya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun mungkin di sana tidak ada dalil khusus yang menyebutkan udah ucapan yang lemah lembut ya mungkin kepada orang tua kita, tapi kita dilarang untuk mengucapkan perkataan yang membuat sakit hati. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian mengatakan yang mana ucapan ini merupakan ucapan yang membuat hati orang tua kita sakit. Ini masalah kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya ibadah adalah segala bentuk kata yang dia melambangkan arti sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari ucapan maupun perbuatan. Kemudian pengarang di sini menyebutkan dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusukku. Nusuk adalah sesembelihan. Wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati lillahi rabbil alamin, dan kematianku hanya kuperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah slogan hidup yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, slogan hidup seorang muslim, dia harus memperuntukkan apapun yang dia lakukan itu hanya kepada Allah, lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Kemudian dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh pengarang di dalam kitab beliau ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Dan tidaklah ada seorang hamba yang mendekat kepadaku lebih aku cintai kecuali orang tersebut telah melakukan apa yang aku wajibkan kepada dirinya. Jadi kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, perbaiki amalan-amalan wajib kita. Perbaiki amalan wajib kita, mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidak kata Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi ini, tidak ada suatu amalan yang lebih mendekatkan kepadaku dan lebih aku cintai untuk dilakukan oleh seorang hamba kepadaku kecuali amal tersebut adalah amalan yang telah aku wajibkan kepada hamba-hamba. Jadi ini salah satu cara kita mendapatkan kecintaan Allah, memperbaiki apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang disebutkan oleh pengarang di dalam kitab beliau ini, yaitu kaifa na'budullah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan pertama dan sampai yang ketiga ini masih menyambung antara satu dan yang lainnya. Nomor satu, tujuan kita diciptakan apa? Untuk beribadah. Pertanyaan nomor dua, apa itu ibadah? Dan yang ketiga adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tujuan kita beribadah. Tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kaifiyah, tata cara ibadah tersebut sesuai dengan hawa nafsu kita, tentu saja ibadah antara satu orang dengan orang yang lainnya berbeda-beda. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan terbesar bagi kita, salah satu kenikmatan yang besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya untuk menyampaikan cara bagaimana untuk beribadah kepada Allah. Kalau seandainya Allah tidak mengutus Rasulnya, bagaimana kita mau sholat?
Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Bagaimana kita sholat? Dan itu kalimat sholat itu dijelaskan di dalam hadis yang dibacakan, yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sholat? Sholat itu harus masuk waktu dan harus menghadap kiblat, harus bersuci, ya, harus bertakbir dan seterusnya. Ya. Jadi yang namanya ibadah itu bagaimana tata cara kita beribadah, sumbernya ini. Jawabannya apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW, apa yang dijawab oleh pengarang di dalam kitab beliau ini. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita beribadah? Yaitu kama amarana Allah wa rasuluh, sebagaimana yang Allah perintahkan dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah memerintahkan sholat. Bagaimana sholat Rasulullah? Seperti itulah kita jalankan ibadah tadi. Kata Rasulullah SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihatku sholat. Kalau seandainya kita belajar tidak ada sumbernya, banyak guru kita, maka banyak juga lah tata cara ibadah tersebut. Sholat mungkin dengan beberapa kaifiyat, mungkin beberapa cara. Takbir yang harusnya seperti ini, mungkin seperti ini kita takbir. Kenapa? Sesuai dengan hawa nafsu. Yang Rasul cuma menyukupkan sampai seperti ini, mungkin ada takbir yang seperti ini. Ya, Rasulullah mengajarkan takbir itu mengangkat hadwa mankibain. Kalau enggak rata dengan pundak, rata dengan telinga, dan harus menghadapkan ini ke kiblat. Nih, telapak tangan arah kiblat. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya dia sholat bertakbir saja sudah seperti ini sudah tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dengan meletakkan tangan ke atasnya. Dan itu kalau seandainya ibadah tidak ada aturannya, ya seperti itu. Bagaimana kita beribadah terserah kita. Yang penting baik menurut kita. Nah, inilah syubhatnya. Ya. Yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan apa yang dituntunkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkannya bagaimana. Ya, puasa kita bagaimana? Puasa itu dari terbitnya fajar atau dari waktu subuh sampai nanti tenggelam matahari. Ya. Kalau seandainya seseorang itu berpuasa dengan hawa nafsu, bisa saja puasa setengah hari, yang penting puasa. Ya, puasa setengah hari, yang penting namanya puasa. Orang puasa, kok udah makan setengah hari bisa puasa juga. Tapi kalau muslimin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, tapi apakah seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah? Tidak. Apakah ada pahalanya? Jawabannya tidak. Ya. Berbeda hal kalau seandainya kita sedang mengajarkan seseorang untuk beribadah puasa. Anak kita contoh. Kalau seandainya dia dia mau belajar puasa, dilatih dulu mungkin setengah hari, silakan. Tapi ingat, itu bukan mendapatkan pahala puasanya, tapi pahala kita untuk mengajarkan kebaikan untuk anak kita. Tapi bukan pahala puasa, udah puasa dia setengah hari, nggak dapat pahala puasanya. Karena memang tidak ada diajarkan, tidak ada dicontohkan. Ya, yang namanya puasa itu harus satu hari, dari waktu subuh sampai nanti maghrib. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Muhammad. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah. Kemudian Allah tutup firman-Nya ini dengan wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amal-amal kebaikan kalian. Maksudnya apa? Ketika kalian tidak mentaati Allah, ketika kalian menyelisihi apa yang Rasulullah ajarkan, tubtilu a'malakum. Bisa jadi amal ibadah kalian itu batal, nggak diterima oleh Allah. Siapa
Siapa yang mau beribadah tapi tidak diterima? Capeknya saja. Ya, nah, jadi dari sini kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian kita ambil pelajaran dari ayat ini, ketika kita mau mensahkan agar ibadah kita tidak batal, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, taati Allah dan ikutilah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mungkin kita ketahui bersama, yaitu hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal kebaikan dan tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka amal ibadah tersebut adalah amal ibadah yang tertolak, tidak makbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan malam kali ini. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala kita mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.